Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Shin Tae-yong nobar laga Indonesia vs Australia, tak kuasa menahan tangis. Sukses timnas Indonesia ada di tangan kita, tunjukkan dukunganmu dengan like, komen, dan subscribe channel kita Garuda. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ikut menyaksikan pertandingan Indonesia vs Australia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia bergabung dengan para supporter Garuda dalam sebuah acara nonton bareng, menunjukkan dukungan penuhnya untuk tim yang pernah ia besut. Namun, malam itu berubah menjadi momen emosional bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut. Tak kuasa menahan haru, Shin Tae-yong meneteskan air mata saat melihat mantan anak asuhnya harus menelan kekalahan telak 1-5 dari Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Shin Tae-yong, saya tak percaya dan kasihan. Shin Tae-yong mengaku sulit mempercayai hasil laga tersebut. Ia merasa kasihan melihat perjuangan para pemain yang dulu pernah ia latih, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Apalagi, saat masih menukangi timnas Indonesia, Shin sempat membawa timnya menahan imbang Australia 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saya tidak percaya, dulu kami bisa bermain imbang melawan mereka, tapi sekarang harus kalah dengan skor besar. Saya kasihan dengan para pemain, ungkap Shin Tae-yong dengan mata berkaca-kaca. Kekalahan ini menjadi pukulan berat bagi timnas Indonesia, yang kini masih bergantung pada hasil laga Bahrain vs Jepang serta Arab Saudi vs China untuk menentukan nasib mereka di babak kualifikasi. Awal yang sulit bagi Patrick Kluivert. Laga ini juga menjadi debut bagi pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu berani menurunkan formasi menyerang 4-3-3 dengan kombinasi pemain naturalisasi dan pemain muda berbakat. Miss Hilgers dan Jay Ives menjadi andalan di jantung pertahanan, didukung oleh Kevin Dix dan Kelvin Verdong di posisi fullback. Di lini serang, Kluivert langsung memberikan kesempatan debut kepada Ole Romeni dan Dean James. Mereka berduet dengan Rafael Struijk sebagai trio penyerang. Sementara itu, Tom Haye, Marcelino Ferdinand, dan Nathan Chua-on mengisi lini tengah. Indonesia sebenarnya memulai pertandingan dengan baik, bahkan, mereka memiliki peluang emas saat Rafael Struijk dijatuhkan di dalam kotak penalti pada menit ke-7. Sayangnya, Kevin Dix yang dipercaya sebagai eksekutor gagal menuntaskan peluang setelah tendangannya membentur tiang. Timnas Garuda juga sempat mendominasi penguasaan bola hingga 67% dalam 15 menit pertama. Namun, petaka datang ketika Nathan Chua-on melakukan pelanggaran di kotak penalti pada menit ke-18. Martin Boyle yang maju sebagai algojo sukses membuka keunggulan untuk Australia. Australia hukum kesalahan timnas Indonesia. Hanya berselang 2 menit, Indonesia kembali kebobolan akibat skema serangan balik cepat Australia. Nissan Velupillai berhasil memanfaatkan kelengahan lini belakang Garuda dan melepaskan tendangan yang tak mampu dihalau Maarten Paes. Australia semakin memperbesar keunggulan pada menit ke-43 lewat gol kedua Jackson Irvine. Babak pertama pun ditutup dengan skor 3-0 untuk keunggulan Socheros. Di babak kedua, Patrick Kluivert mencoba merespons dengan memasukkan Eleanor Heigenders menggantikan Struijk, namun, perubahan ini tidak membawa banyak dampak. Pada menit ke-61, timnas Indonesia kembali kebobolan. Kali ini, Lewis Miller sukses menyundul bola hasil tendangan sudut Craig Goodwin, memperlebar keunggulan Australia menjadi 4-0. Indonesia akhirnya mendapatkan gol hiburan pada menit ke-78 melalui aksi Ole Romeni. Berawal dari kombinasi apik Kevin Dix dan Eleanor Heigenders, Romeni berhasil mengecok bek Australia sebelum menceploskan bola ke gawang Mayu Rian. Namun, harapan untuk memperkecil ketertinggalan pupus setelah Australia mencetak gol kelima di menit ke-90.
Jackson Irvin mencatatkan namanya di papan skor untuk kedua kalinya melalui sundulan, memastikan kemenangan 5-1 bagi Socerus. Pelajaran berharga bagi timnas Indonesia, kekalahan telak ini tentu menjadi pelajaran besar bagi Patrick Kluivert dan anak asuhnya. Meskipun memulai laga dengan baik, timnas Indonesia terbukti masih kesulitan menghadapi tekanan lawan yang lebih berpengalaman dan efektif dalam memanfaatkan peluang. Bagi Sintayong, laga ini menjadi pengingat betapa kompetitifnya sepak bola Asia. Mantan pelatih timnas Indonesia itu berharap skuad Garuda bisa bangkit dan terus berkembang di bawah asuhan Patrick Kluivert. Ini bukan akhir, tim ini masih bisa berkembang. Mereka harus belajar dari kekalahan ini dan kembali lebih kuat, ujar Sintayong menutup komentarnya. Kini, timnas Indonesia harus segera bangkit dan menatap laga-laga berikutnya dengan semangat baru. Masih ada peluang untuk lolos, asalkan mereka mampu belajar dari kesalahan dan tampil lebih baik di pertandingan selanjutnya. Dukung timnas Indonesia. Tinggalkan komentar kamu di akhir video ini. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread.